Nabi menekankan kepada mereka, wahai anak-anakku, secubit ilmu yang kamu miliki itu sudah memadai asalkan adabmu dan akhlakmu sebukit. Pemirsa, perkembangan zaman tak tertutup oleh waktu. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Lingkungan yang baik dapat membawa pengaruh yang baik. Lingkungan yang buruk juga dapat membawa pengaruh yang buruk. Al-Quran sebagai pedoman umat Islam dalam memberikan petunjuk untuk berperilaku, dalam membentuk akhlak yang baik. Dan pemirsa, bersama saya Ibnu Syam, inilah Jejak Islam. Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan yang juga memiliki berbagai macam metode yang khas dalam penanaman akhlak dapat digunakan sebagai salah satu pembanding. Pendidikan dan pengajaran di pesantren semuanya diarahkan pada pencapaian akhlak. Pengajaran ilmu tauhid diantaranya memberikan dasar keyakinan, juga mencerminkan norma-norma tingkah laku serta budi pekerti dalam pergaulan sosial, dan dipandang sebagai sesuatu yang agung. Pada dasarnya, pesantren memiliki fungsi utama sebagai lembaga yang bertujuan mencetak muslim agar memiliki dan menguasai ilmu-ilmu agama, tafaqquh fil al-din secara mendalam, serta menghayati dan mengamalkannya dengan ikhlas semata-mata ditujukan untuk pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hidup dan kehidupannya, dengan kata lain, tujuan pesantren adalah mencetak ulama atau ahli agama yang mengamalkan ilmunya, serta menyebarkan dan mengajarkan ilmu-ilmunya itu kepada orang lain. Seperti halnya Pondok Pesantren Akhlaqul Quran, memiliki visi dan misi, yakni menghasilkan lulusan yang dapat menguasai disiplin ilmu keislaman, serta berakhlak mulia, serta peduli terhadap sesama. Sama dengan kami di Pondok Pesantren Tahfiz Akhlaqul Quran yang kami dirikan pada tanggal 5 bulan 3 tahun 2023 ini, yang baru berjalan berapa bulan. Sesuai dengan visi, sesuai dengan nama pondok kami, Pondok Pesantren Tahfiz Akhlaqul Quran, kami hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan berkontribusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, mengambil bagian untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang bergerak di bidang tahfiz Al-Quran, ya, sesuai dengan visi misi kami, yaitu membentuk generasi Qurani yang beriman, berilmu dan berakhlak, dan tampil mengayomi umat untuk siap berkhidmat kepada umat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allam, sebaik-baiknya di antara kalian yaitu yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka pondok kami hadir sebagai produk untuk mencetak para generasi muda yang berjiwa Qurani, yang bukan hanya belajar di bidang pendidikan bacanya saja, bukan hanya sekedar menghafalannya saja, tetapi bagaimana belajar Al-Quran masuk di dalam otaknya, meresap di dalam kalbunya, lalu dia berinteraksi dengan pergaulan sehari-harinya, yang artinya berakhlak dengan Al-Quran itu sendiri. Berbagai kegiatan yang mencerminkan pendidikan akhlak mulia, diantaranya selalu melaksanakan sholat secara berjamaah, kajian kitab tentang akhlak, dan juga beberapa kegiatan-kegiatan lainnya. Dengan menanamkan pendidikan akhlak mulia, diharapkan mampu menangkis pengaruh globalisasi yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan mereka.
Keberadaan pondok pesantren Tahfiz Akhlakul Quran menjadi angin segar di tengah perkembangan zaman dengan segala permasalahannya. Berkontribusi untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang cinta dengan Al-Quran dan berakhlak baik berdasarkan dan berlandaskan Al-Quran. Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup umat Islam yang menjelaskan baik buruknya suatu perbuatan manusia sekaligus menjadi pola hidup dalam menetapkan mana yang baik dan mana yang buruk. Akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam diri manusia dan bisa bernilai baik atau juga bernilai buruk. Manusia akan menjadi sempurna jika mempunyai akhlak terpuji serta menjauhkan diri dari segala akhlak tercela. Al-Quran sangatlah penting dan wajib ditanamkan kepada para santri di pondok Akhlakul Quran ini. Kenapa? Karena Al-Quran merupakan satu pedoman hidup yang bisa membawa keselamatan bagi semua orang yang mempelajarinya, terlebih khusus bagi umat Islam. Jadi bagi semua, terlebih khusus santri, wajib mempelajarinya agar semua apa yang terkandung dalam Al-Quran itu semua adalah petunjuk jalan hidup bagi mereka. Dan terlebih juga Al-Quran adalah merupakan kalamullah dan juga mujizat Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang bisa berpegang teguh kepada Al-Quran, diantaranya maka dia akan tidak akan sesat selamanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayni, saya tinggalkan dua perkara untuk umatku. Yang pertama kitabullah wa sunnati rasul, yang pertama Al-Quran, dan yang kedua sunnah Rasulullah SAW. Jadi barang siapa yang berpegang kepada kedua pedoman ini, yaitu Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW, maka kata Rasulullah, dia akan selamat, tidak akan tersesat untuk selamanya. Oleh karena itu, kami menekankan sekali kepada santri kami di sini, santri Akhlakul Quran, maka wajib berpegang teguh kepada Al-Quran, terlebih isi kandungan dalam Al-Quran, dan dia wajib mengamalkan dimanapun, kapanpun, ketika dia berada, harus sesuai kehidupannya, sesuai dengan pedoman Al-Quran, insya Allah. Jadi kecerdasan emosional mereka kami bentuk, kami bina, bagaimana mereka bisa tampil untuk mengayomi umat, bisa untuk ceramah dan lain sebagainya. Artinya emosinya mereka terbentuk. Dan yang pendidikan spiritual mereka di pondok kami ada kajian akidah. Ya, alhamdulillah ada ustadz kami yang alumni dari Yaman juga yang memberikan pendidikan akidah kepada mereka, juga pendidikan ilmu fikih. Ilmu fikih yang kami berikan Ustadz Kiai yang dari alumni Hadratul Maut Yaman juga, alhamdulillah. Dan juga di pendidikan spiritual mereka, alhamdulillah di pondok kami juga ini kami ajak anak-anak, kami bekali anak-anak dengan ilmu ruqyah yang menjadikan bagaimana Al-Quran itu selain menjadi petunjuk, selain menjadi rahmat, juga menjadi obat untuk baik fisiknya, jasmani maupun rohani. Begitu. Di dalam proses menghafal Al-Quran, para santri dan santriwati tidak hanya membaca dan menghafal Al-Quran di luar kepala saja, akan tetapi juga berusaha untuk menghayati dan mentadaburi bacaan yang telah dibaca dan dihafalnya. Dalam hal ini, para santri dan santriwati secara tidak langsung dapat memahami dan mengambil kandungan ayat-ayat yang dibaca, sehingga terwujud sikap religius dan juga takwa dalam diri santri. Kami di sini juga bukan hanya sekedar membaca kemudian menghafal saja, tetapi poin-poin atau inti-inti ajaran yang terkandung dalam Al-Quran kami sampaikan, mulai terutama tentang bagaimana cara mereka berakhlak sesuai dengan Al-Quran, bagaimana cara mereka bersosialisasi dengan yang lain sesuai dengan Al-Quran, dan banyak lagi yang lainnya. Terlebih yang menjadi yang menjadi kebanggaan kami adalah bagaimana caranya mereka berakhlakul Al-Quran sesuai dengan
penjelasan atau keterangan dalam Al-Quran itu sendiri, insya Allah. Alhamdulillah pemirsa, senang sekali kembali lagi bersama saya Muhammad Hizbullah dalam program kajian Islami. Menyangkut dengan urusan orang lain, Rasulullah pasti akan selalu bermusyawarah gitu. Termasuk juga dalam perjanjian Hudaibiyah pun Rasulullah juga bermusyawarah. Padahal ini adalah urusan persoalan perang atau berdamai. Al-Quran, maklum bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup bagi manusia, bagi seluruh umat manusia, dan itu merupakan tujuan inti diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke alam dunia melalui baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Quran ini merupakan sumber dari segala sumber hukum berkaitan dengan amalia, berkaitan dengan muamalah, bahkan berkaitan dengan akidah itu sendiri, semua bersumber dari Al-Quran Al-Karim. Namun tentu yang menjadi masalah saat ini yang perlu menjadi perhatian khususnya bagi para pejuang, bagi para alim ulama, begitu banyak bahkan sampai lintas generasi, bahkan orang yang sudah di usia senja belum begitu merasakan bahwa Al-Quran itu betul-betul menjadi petunjuk, bahwa Al-Quran itu betul-betul menjadi sumber akidah, keyakinan, sehingga dalam kehidupannya penuh dengan keyakinan, penuh dengan ketenangan, ketentraman. Banyak belum sampai pada titik seperti itu. Maka adanya lembaga pondok pesantren khususnya Akhlakul Quran, itulah yang menjadi sasaran pokok atau titik pokok yang kami perjuangkan, supaya semua orang menyadari betul bahwa Al-Quran adalah petunjuk, bahwa Al-Quran adalah sumber daripada akidah, keyakinan untuk ketenangan dan ketentraman dunia dan akhirat. Namun tentunya tidak mudah, tidak serta-merta orang kenal Quran langsung merasa bahwa Quran itu adalah petunjuk, merasa bahwa Al-Quran itu adalah pembimbing akidah kita. Perlu tahap, perlu proses. Yang pertama, orang akan betul-betul merasa yakin bahwa Al-Quran adalah petunjuk untuk kehidupannya, diawali dengan membaca Al-Quran. Nah, ini yang kita lakukan bagi santri kami yang belum bisa membaca Al-Quran. Maka bimbingan pokok bagi mereka adalah bagaimana mereka terampil membaca Al-Quran, supaya keterkaitan lisan mereka dalam satu hari 24 jam itu senantiasa terlantun, terucap dengan kalimat-kalimat Al-Quranul Karim. Kemudian tahap kedua, yakni mendengarkan Al-Quran. Setelah belajar membaca, tentu waktu tidak boleh kosong. Telinga kita, anak-anak kita selalu dikaitkan dengan Al-Quranul Karim selama mungkin, selama 24 jam dalam satu hari satu malam, sehingga tidaklah terlepas telinga anak-anak kita kecuali terlantun, terdengar kalimat-kalimat atau ayat-ayat daripada Al-Quranul Karim.
adalah suatu sifat yang tertanam dalam diri manusia dan bisa bernilai baik atau juga bernilai buruk. Manusia akan menjadi sempurna jika mempunyai akhlak terpuji serta menjauhkan diri dari segala akhlak tercela. Yang paling penting di dalam mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak, ya, yaitu adab dan akhlaknya. Karena bahkan seluruh nabi dan rasul pun Allah turunkan di muka bumi, tujuan mereka untuk apa? Yaitu membentuk akhlak dan adab manusia. Bagaimana Rasulullah SAW inna ma bu'istilu utammim makarim akhlak. Sesungguhnya saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Bukan untuk bermusuhan, bukan untuk sok jago-jago atau merasa pintar, tetapi Rasulullah diutus kepada manusia untuk menyempurnakan akhlak manusia itu sendiri. Dari sekian banyaknya nabi yang Allah utus di muka bumi, ya, yang visi misi yang paling utama yaitu membentuk akhlak. Akhlak kepada siapa? Hablum minallah dan hablum minan nas. Akhlak kepada Allah sang pencipta, mengenal Allah, mengenal penciptanya, dan yang kedua yaitu hablum minan nas. Bagaimana dia berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana dia menjadi rahmat kepada seluruh alam dan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kita tanam di dalam kolbunya itu ada rasa cinta kepada siapa? Cinta kepada makhluk-makhluk Allah ciptakan di muka bumi. Karena Islam hadir yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Awali hari dengan memperdalam pengetahuan akan Islam. Kami hadirkan program religi penyejuk hati yang syarat akan makna. Penanaman itu di mana? Ya, apresiasi orang tua. Serta mempertebal keimanan dan wawasan tentang Islam. Itu di bawah alam sadar dia. Serambi Islami, setiap hari pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Akhlak juga merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan bermacam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan juga pertimbangan. Ketinggian budi pekerti atau dalam bahasa Arab disebut akhlakul karimah yang terdapat pada diri seseorang, sebab jatuh bangunnya, sejahteranya, serta rusaknya suatu bangsa dan masyarakat tergantung bagaimana akhlaknya. Apabila akhlaknya baik, akan sejahtera lahir batinnya. Akan tetapi, apabila akhlaknya buruk, maka rusaklah lahir atau batinnya. Oleh karena itu, program utama dan perjuangan pokok dari segala usaha ialah pembinaan akhlak mulia. Ia harus ditanamkan kepada seluruh lapisan dan tingkat masyarakat, mulai dari tingkat atas sampai ke lapisan bawah. Harapan besar kami, ya, setelah mereka anak-anak kami misalkan sudah selesai mengikuti pembelajaran, proses belajar di sini, harapan kami yang pertama, mereka senantiasa menjadi santri yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang tua dan guru-gurunya. Yang kedua, senantiasa berpedoman kepada Al-Quranul Karim. Yang ketiga, mereka menjadi kebanggaan bagi agama, bangsa dan negara dengan bagaimana, dengan prestasi-prestasi yang kami bina selama mereka
tinggal di pondok, ya seperti itu insya Allah. Sangat beruntung kepada orang tua yang memiliki anak-anaknya di pondok pesantren, terlebih khusus di pondok pesantren Al-Quran, yang mereka senantiasa terus menghafal dan mengkaji Al-Quran. Karena apa? Balasan yang terbesar, teristimewa yang Allah berikan kepada orang tuanya yang memiliki anak penghafal Al-Quran, kelak di akhirat nanti akan dihadiahkan berupa mahkota dan jubah keistimewaan kepada orang tua tersebut yang memiliki anaknya penghafal Al-Quran. Padahal orang tua tersebut tidak menyadari dari mana mahkota ini, dari mana jubah ini, kok saya bisa mendapatkan hal apa, keistimewaan seperti ini. Maka dikatakan ini berkat anakmu yang dulu senantiasa berjuang untuk menghafal Al-Quran, dan inilah hadiah yang terindah kepada orang tua yang memiliki anaknya penghafal Al-Quran. Sungguh menghafal merupakan amalan pembuka dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Karena untuk menggapai makam ahlullah seseorang, hendaknya berakhlak dengan akhlakul Quran. Di antara akhlak itu adalah 11 perkara yang akan didapatkan oleh manusia yang berakhlak, dimulai dari jujur, amanah, tawadu, memaafkan kesalahan orang lain, lemah lembut, sabar, syukur, istiqamah, malu, selamatus sadar atau lapang dada, dan yang terakhir adalah kasih sayang. Akhlak seorang santri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketakwaan seseorang tidak bisa diukur ataupun dinilai secara kasat mata, akan tetapi ketakwaan santri